Di sini kita bisa lihat kelebihan Ederson sebagai seorang penjaga gawang yang bisa ikut bermain saat build up. Oke, kembali lagi bersama gue Hafiz di Saga SF. Kali ini kita akan membahas laga leg kedua semifinal UCL antara Manchester City menghadapi tim Paris Saint-Germain. Sebelumnya gue akan membahas lebih ke tim Manchester City ya, dibandingkan dengan Paris Saint-Germain. Pertama kita lihat dulu dari susunan line up Manchester City. Mereka turun dengan pakem 4-3-3 di mana ada sedikit pergantian. Zinchenko bermain sebagai bek kiri. Lalu untuk posisi lini tengah diisi Fernandinho, Bernardo dan juga Gundogan. Sementara untuk lini depan Foden, De Bruyne dan Mahrez mengisi lini depan. Kemungkinan De Bruyne akan bermain sebagai false nine ya, karena City tidak menggunakan striker murninya. Formasi tersebut dapat berubah ketika dalam posisi bertahan. Di sini kita bisa lihat shape Man City saat bertahan menjadi 4-4-2. Kita juga bisa lihat bagaimana para pemain City cukup mengerti untuk mengisi posisi satu sama lain. Dalam momen ini kita lihat Foden mengisi posisi bek kiri di mana Zinchenko sedang melakukan setup pressing kepada Florenzi yang ada di sisi kanan. Jalannya laga berlangsung cukup menarik karena sejak awal laga PSG coba untuk melakukan inisiatif serangan terlebih dahulu, namun City bisa cukup tenang untuk mengontrol pressing dari PSG. Dan momen tersebut kita bisa lihat adalah Ruben Dias, pemain yang bisa mengontrol kondisi di lini belakang. Dias cukup tenang membaca serangan umpan dari Neymar ke Icardi dan mampu melakukan intercept sehingga gawang Ederson terhindar dari bahaya. Selain itu, Dias juga bisa memblocking upaya crossing dari Herrera yang ada di sisi kanan untuk mengamankan area City. Pressing yang cukup tinggi dari PSG membuat City untuk melakukan deep build up. Di sini kita bisa lihat kelebihan Ederson sebagai seorang penjaga gawang yang bisa ikut bermain saat build up sangat membantu City untuk keluar dari pressing PSG. Di momen ini kita bisa lihat Gundogan melakukan back pass ke Ederson. Ederson lalu memiliki waktu untuk melakukan scan ke arah mana long pass akan diberikan. Di sini juga kita bisa lihat Ederson menjadi satu-satunya pemain yang tidak mendapatkan pressing yang berarti dari pemain PSG, sementara yang lain mendapatkan man marking dari pemain PSG. Ederson lalu melepaskan long pass ke arah Zinchenko yang ada di sisi kiri. Di sini kita bisa lihat Foden sedikit masuk ke half space dan mengikat Herrera, sedangkan Zinchenko masuk ke wing kiri. Long pass dari Ederson berhasil menemui Zinchenko di sisi kiri. Lalu kita bisa lihat pergerakan dari Foden mampu mengikat Florenzi dan Kimpembe. Sementara Marquinhos harus merecovery area Florenzi yang kalah sprint dengan Zinchenko. Zinchenko lalu melepaskan cutback ke arah KDB yang muncul dari second line. Shooting dari Kevin De Bruyne membentuk Florenzi. Lalu Diallo juga tidak melihat pergerakan Mahrez yang muncul dari blind side-nya. Munculnya Mahrez dari blind side mampu memanfaatkan bola rebound dari shooting Kevin De Bruyne dan berhasil mencetak gol pertama bagi Manchester City di pertandingan kali ini. Laga berlangsung cukup seru di babak kedua untuk jual beli serangan, namun kembali dengan kekuatan defense yang baik dari City mampu menahan semua serangan dari PSG. Dan ada momen counter attack dari City, kita bisa lihat Foden melakukan kerjasama dengan Kevin De Bruyne. Ada juga support dari Mahrez di sisi kanan dan juga Bernardo yang mengisi pos dari striker Manchester City. De Bruyne lalu melepaskan through pass ke arah Foden. Florenzi coba hentikan pergerakan dari Foden. Lalu Foden berhasil masuk ke kotak penalti dan lagi-lagi Diallo gagal melakukan recovery area untuk memarking Mahrez. Verratti terjaga karena ada Bernardo di tengah sehingga Foden bisa lepaskan umpan tarik ke tiang jauh. Mahrez masuk ke tiang jauh dan berhasil melakukan tap in ke gawang nafas untuk mencetak gol kedua mereka. Gol kedua dari City tentunya mematikan semangat dari PSG. Selain itu, City juga merubah skema permainannya dari sebelumnya yang bermain sedikit menunggu. Kini City berani melakukan high pressing, terutama saat kartu merah yang diterima oleh Angel Di Maria. Di sini kita bisa lihat high pressing dari City. Sterling melakukan pressing ke arah Marquinhos, Gundogan melakukan pressing ke arah Danilo, Gabjes siap melakukan pressing apabila bola diarahkan lagi ke Navas dan juga Kimpembe. Lalu Mahrez bisa melakukan pressing ke Verratti dan juga ke Becker yang ada di sisi kiri.
Saat bola di tengah berada di Julian Draxler, kita bisa lihat Gundogan melakukan track back ke belakang beserta dengan Fernandinho dan juga Stones yang melakukan repressing ke arah Draxler. Begitupun saat bola berada di tengah di Verratti, kita bisa lihat Gabriel Jesus, Fernandinho, Gundogan, serta Sterling juga mengerubunginya untuk berusaha merebut bola di area tengah. Dan akhirnya pertandingan berhasil dimenangkan oleh City, dan juga kita bisa lihat Foden juga untuk sampai drop untuk merebut bola dari Neymar dan membuat pressing City menjadi cukup efektif di laga ini. Oke, segitu saja pembahasan Saga SF tentang bagaimana Manchester City mengalahkan Paris Saint-Germain dengan deep build up dan juga pertahanan yang solid, serta perubahan skema high pressing saat lawan bermain dengan 10 orang. Kita ketemu lagi di laga-laga selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kami. Thank you.